sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 dalam kegiatan pembelajaran calon guru penggerak atas nama Tuti Alawiyah dari SD Negeri Bantar Kaung 1 angkatan 11. Yang pertama, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan tabi'atnya. Semoga sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Teguh Astuti SPD, yang mana beliau selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak dari bulan Juni sampai saat ini, sampai di penghujung modul 1.4, beliau memberikan kepada kami sebuah dukungan yang sangat luar biasa, sehingga dalam melewati pembelajaran ini kami sangat merasa terbantu, sangat merasa termotivasi, dan bisa menyelesaikan modul 1 dengan baik dan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bantar Kaung 1. Kemudian yang kedua, kami haturkan banyak terima kasih pula kepada sahabat-sahabat teman seperjuangan di SD Negeri Bantar Kaung 1 ini, karena telah bersedia meluangkan waktu mengikuti seluruh kegiatan yang seharusnya memang dilalui dalam pembelajaran calon guru penggerak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik, sebelum mulai, kepada Ibu Sri Teguh disilakan untuk memberikan pesan, kesan atau tanggapan pada acara hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Sri Teguh Astuti, disilakan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang saya hormati Ibu Tuti Alawiyah selaku guru yang sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Bantar Kaung 1 yang saya banggakan pula. Alhamdulillah pagi ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan diapakan oleh Ibu Tuti dalam rangka memenuhi tugas, yaitu tugas CGP pada modul 1.4. Ini modul yang terakhir ya? Bukan, Maksudnya pertama selesai. Pertama, poin yang terakhir. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa kendala yang berat. Salawat dan salam dapat dan juga silakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan, memberikan hal iman pada kita, sehingga sampai hari ini insya Allah kita masih diberi kekuatan iman Islam. Semoga kelak kita juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu, ini saya jadi bingung ya. Memberikan apa namanya ya tadi, tanggapan belum dipaparkan ya, gitu.
bahwa pada hari ini apa yang akan disampaikan oleh Ibu Tuti ini semoga nantinya bisa menjadi tolak ukur atau menjadi acuan, menjadi pedoman kita dalam melakukan budaya positif. Seperti kemarin di perkemahan kita sudah mendapatkan 1 poin yang terkait dengan kegiatan perkemahan, luar biasa sekali. Setiap hari kita sudah menggembar-gemborkan budaya positif. Salah satu budaya positif yang kita terapkan di sekolah belum kelihatan, tapi kemarin di perkemahan alhamdulillah sudah dapat, sudah menunjukkan buktinya. Tinggal kita melaksanakan untuk selanjutnya dengan memberikan penekanan pada anak, baik itu oleh ibu guru maupun bapak guru. Hanya mungkin ya intinya mari kita bersama-sama meningkatkan kembali budaya positif tersebut yang sudah dilaksanakan, sudah sedang berjalan. Mudah-mudahan bisa semakin meningkat, kemudian nanti tidak hanya meningkat kebiasaannya, tapi juga bertambah kegiatan budaya positif yang lain yang memang harus kita terapkan sebagai wujud terlaksananya, terimplementasinya pendidikan karakter. Ini juga salah satu bagian dari pendidikan karakter yang mana nanti menjadi 1 poin penilaian dalam P5 panjenengan semua. Kiranya itu saja saya pesankan ke Bu Tuti, jangan lelah, jangan sungkan atau jangan patah semangat untuk selalu memotivasi teman-teman dan juga anak-anak untuk melaksanakan kegiatan budaya positif yang menjadi visi jenengan sebagai guru madrasah. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Teguh sebagai kepala sekolah. Insya Allah dengan berjalannya pendidikan ini kita menyatukan visi agar sekolah ini menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak. Baik, sebelum mulai kita bisa melakukan ice breaking sebentar ya Bu, supaya tidak jenuh, tidak jenuh. Kita main-main dulu supaya lebih menyenangkan. Jika saya bilang tepuk 1, bukan tepuk 1. Jika saya bilang 1, berarti jenengan tepuk seperti ini. Terakhir menggunakan tepukan. Tapi jika saya bilang 2, tepuknya seperti ini. Hey. Jika saya bilang 3, pakai tangan kiri. Hey, kalau 1. Siap ya? Mulai ya. 1, 2, hey, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Saya sudah salah, yuk. Sekali lagi. 1. Jadi digabung Pak. 1, 2, 3 ya. 1, mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya bisa ketawa. Baik, Pandika mulai ya. Izinkan sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti ada sedikit yang kurang berkenan, karena ini adalah sesuatu yang memang pengalaman pertama bagi saya berada di depan di teman-teman semua. Jangan anggap ini adalah saya menggurui panjenengan, tapi ini kita semua bareng untuk belajar bersama-sama. Oke? Baik, disiplинasi budaya positif. Dalam modul 1.4 kita ada beberapa hal, ada 7 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keempat, keyakinan
segitiga restitusi. Semua ini adalah cakupan dari modul 1.4 yang pembahasannya pure untuk kemajuan sekolah. Bagaimana seorang guru didesain ketika memiliki anak yang bermasalah. Bagaimana seorang guru cara menghadapi ketika anak melakukan kesalahan. Bagaimana seorang guru meyakinkan pada muridnya bahwa mereka memiliki sebuah keyakinan di kelas yang harus dilalui oleh mereka tanpa adanya paksaan. Motivasi yang harus ada di sini adalah motivasi intern yang ada pada diri anak, bukan motivasi ekstern. Maksud intern dan ekstern apa? Intern itu mereka melakukan suatu budaya positif dengan kesadaran sendiri, dengan tanggung jawab sendiri. Beda dengan motivasi ekstern. Mereka mau buang sampah karena saya lihat terus ditegur. Ayo buang sampah di mana? Itu mereka melakukan buang sampah pada tempatnya karena ada teguran dari guru, karena ada aturan. Tapi kita harus berusaha sebagai guru membekali mereka agar mereka memiliki motivasi intern dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Lanjut Pak. Baik, kita sampai pada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyiapkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, yakni pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, dalam membangun budaya positif, itu harus adanya kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan semua warga sekolah untuk menciptakan dahulu bagaimana sekolah itu dirasakan oleh anak-anak sebagai sekolah yang aman, nyaman, agar nyaman dan membuat mereka bahagia. Contoh, di sekolah teman saya ada seorang anak yang masuk ke toilet dan ternyata di luar oleh teman-teman lain itu dikunci. Ada sampai 30 menit sampai ada warga yang lewat terus lapor kepada guru-guru ada anak di dalam WC digembok sama temannya. Kemudian keluar dengan keringat dingin hampir pingsan. Nah, itu adalah salah satu contoh keadaan sekolah yang belum dirasakan aman dan nyaman oleh siswa, oleh guru sekarang. Bagaimana cara agar menciptakan sekolah yang aman dan nyaman? Perlu adanya kolaborasi antar guru kelas, guru agama, kepala sekolah. Semua elemen sekolah yang berperan di situ harus mampu menciptakan dengan cara apa? Dengan cara berkolaborasi, menciptakan suatu sekolah di mana aturan itu tidak membuat anak itu merasa terkekang, tapi mereka bisa melaksanakan semua itu dengan tanggung jawab dan penuh kesadaran. Baik. Nah, dalam menciptakan budaya positif, maka kita harus merujuk pada profil pelajar Pancasila yang sudah kita tahu bahwa ada 6 item. Di antaranya yang nomor 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sekolah ini saya yakin sudah melaksanakan semua itu. Di antaranya adalah pembiasaan melaksanakan Asmaul Husna, pembiasaan berdoa sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan, terus pembiasaan melakukan sholat doa bersama. Itu adalah salah satu poin untuk mencapai profil pelajar Pancasila pada poin beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Baik. Selanjutnya mandiri. Mandi sendiri, betul. Sekolah tidak diantar. Mereka memiliki keberanian untuk maju ke depan. Mereka memiliki keberanian untuk bersikap
bersikap sopan pada gurunya, dan lain sebagainya. Bernalar kritis. Bernalar kritis adalah ketika seorang siswa mampu mengatasi sebuah masalah yang mereka hadapi. Contoh, sebut saja siswa kita ini, misal ya, sebut saja Yusuf. Ketika anak itu digoda sama temannya, dia akan timbul emosi yang meluap-luap, tantrum. Itu artinya masih ada kekurangan yang harus kita lengkapi sebagai guru untuk mengatasi agar seseorang yang tadi kita inisialkan dia itu bisa mengatasi, bernalar kritis untuk menghadapi bagaimana cara mengatasi dirinya ketika diganggu oleh teman. Itu yang dimaksud bernalar kritis. Kreatif. Insya Allah ke depan kita akan membuat poin kreatif ini terwujud. Di antaranya sesuai dengan visi kita, visi saya sebagai guru penggerak akan menciptakan suasana sekolah yang aman tanpa jadi pengalihan sampah plastik menjadi barang yang lebih berguna. Menggunakan kreativitas siswa, mewujudkan suatu bentuk karya nyata untuk pajangan atau untuk hasil karya yang bisa digunakan dari sebuah sampah plastik. Bergotong royong anak, ditanamkan nilai-nilai kerjasama dalam melakukan pembelajaran di kelas atau piket di kelas. Itu adalah yang sudah tertanam pada sekolah kita. Yang terakhir, berkebinekaan global. Maksud dari berkebinekaan global adalah ketika siswa ada dalam posisi jadi menghargai budaya leluhur yang ada di daerah tersebut, berperilaku terbuka pada informasi yang datang dari luar, tapi tentunya dengan saringan yang baik. PR kita agar membekali anak yang nantinya dalam kebinekaan global ini akan memunculkan siswa yang saling menghargai. Contoh, dalam bahasa Sunda, kata dahar itu kasarnya luar biasa. Tapi di Jawa yang saya tahu, koreksi kalau salah, Jawa, dahar itu halusnya luar biasa. Maka ketika orang Sunda dan Jawa bertemu di situ dituntut untuk memiliki kebinekaan global untuk saling menghargai dari masalah bahasa. Baik Pak. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif dalam budaya kita, disiplin adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapat kepatuhan. Jadi mengharap sebuah kepatuhan dari siswa. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sudah saya jelaskan tadi bahwa dalam disiplin positif kita memiliki PR besar agar siswa dapat menjalani kata disiplin tersebut dengan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi yang timbul dari kesadaran diri, yang timbul dari tanggung jawab yang ada pada diri anak. Bukan karena aturan harus buang sampah di tempatnya, bukan karena aturan tidak boleh berantem dengan temannya, tapi mereka memiliki kesadaran diri, oh saya harus buang sampah pada tempatnya agar sekolah saya bersih, saya harus berbuat sopan santun dengan teman agar kita hidup rukun. Baik, disiplin positif yaitu salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Di sini adalah cita-cita, keinginan yang pasti pada benak kepala sekolah, benak kita sebagai guru di sini memiliki impian deh bahwa gimana sih seandainya misal kemarin lah
sebagai instansi sekolah yang memiliki cita-cita untuk menerapkan disiplin positif. Lanjut Pak. Nah, Anda datang, kita game sekarang. Bayangkan kita sedang bermain. Anda datang dan teman Anda akan melakukan kegiatan yang disebut cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan di situ ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak mungkin bisa berpindah tangan. Kemudian ada B, misal Pak Dika seorang B. Pak Dika ingin membuka tangan ini dengan seluruh upaya, termasuk dengan mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Terus Pak, apakah tangan tersebut dibuka oleh si A atau si B? Nah, kita masuk pada pembelajaran kontrol diri. Kita sendirilah yang memegang kontrol diri kita. Jadi, membukanya tangan kita yang ada harta yang berharga untuk kita ketika dipaksa oleh Pak Dika, itu bukan semata-mata kita itu dipaksa oleh Pak Dika, bukan. Tetapi kita memiliki kontrol diri, bersedia membuka dengan perasaan ikhlas. Di situ kita sendirilah yang memegang kontrol atas diri kita, bukan orang lain. Ketika seseorang berhasil membuka diri kita, melakukan sesuatu yang ia katakan, itu bukan karena ia berhasil mengontrol diri kita, tetapi karena kita yang mengizinkan dia untuk mengontrol diri kita. Misal, mohon maaf Ibu, ketika Ibu KS memberikan suatu aturan, tolong teman-teman pagi berangkat agar di sekolah ini siap sebelum pelajaran. Itu bukan semata-mata adalah UKS mengontrol kita, tetapi kesadaran yang lahir. Maka saya akan lebih pagi, Mudina akan lebih pagi, karena kesadaran, oh iya, saya sebagai guru harus lebih pagi dari murid. Maksud dari permainan itu ini maksudnya. Jadi kita memiliki kontrol diri, mengarah pada arah yang lebih positif untuk kemajuan sekolah. Baik Pak Dika, lanjutkan. Sampai pada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku. Saya yakin semua orang ketika melakukan sesuatu, baik itu yang positif ataupun yang negatif, itu memiliki tujuan, memiliki motivasi. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misal, ada seorang pencuri, dia berhasil menggondol sesuatu yang dia inginkan. Motivasinya apa? Kita langsung menghujat dia dengan habis-habisan, dasar pencuri, dipukulin sampai pingsan dan berdarah-darah. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu dulu motivasi dia apa. Kalau seandainya kita tahu kondisi di rumahnya, ada seorang istri yang lagi hamil, tidak memiliki beras, tidak memiliki uang, ini bisa. Bagaimana pandangan kita terhadap perilaku tersebut? Sebagai manusia tentunya kita ada sisi baik dan ada sisi buruk. Di situ kita dituntut berpikir untuk lebih bijaksana. Baik, terus Pak. Ada tiga motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini termasuk pada motivasi eksternal. Nah, bisa kita ambil contoh tentang hal yang sangat sederhana sekali. Misal ya, kemarin saya melakukan prakarsa perubahan tentang membawa wadah untuk jajan. Saya pantau sampai hari ini mereka membawa
wadah itu masih atas dasar motivasi eksternal. Karena memang beberapa faktor, diantaranya ini adalah aturan yang baru saja dikenalkan oleh kita sebagai guru. Jadi wajar sekali ketika mereka masih motivasi yang ada pada diri mereka untuk membawa wadah jajan itu berbentuk motivasi eksternal. Karena PR besar buat kita sebagai guru untuk bagaimana caranya mereka membawa wadah itu dengan keinginannya sendiri, dengan tidak ingin menyampah di sekolah. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, saya ketika pertama melakukan itu nanti bilang seperti ini, teman-teman, nanti ketika sudah berjalan maka yang tidak bawa itu akan dihukum, maka yang tidak bawa itu akan suruh pulang. Nah, disitulah mereka masih menjalankan keinginan kita, program kita, prakarsa perubahan guru penggerak kita itu masih bermotivasi eksternal karena masih takut dengan hukuman atau cari aman. Biar guru Neneng tidak marah, biar saya tidak disuruh pulang, biar saya tidak dihukum. Itu motivasi nomor 1. Baik. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan ini pun masih disebut sebagai motivasi eksternal. Misal seperti apa? Misal Bu Dina dengan kelas yang begitu banyak didominasi oleh anak laki-laki, maka Bu Dina akan menerapkan sekarang dinilai. Bagi yang bersedia dinilai dengan berjajar rapi, maka Bu Guru akan memberikan kamu bintang sebagai penghargaan bagi yang mau berbaris dengan rapi. Nah, disitulah motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain berbicara. Ya, gitu. Biasanya anak kita itu lebih termotivasi jika ada iming-iming sesuatu, betul? Ya. Lomba Agustusan mereka berani sampai berdadal-dadal, berdarah-darah. Karena apa? Mereka hadiahnya pengen, bukan semata kemerdekaan ini harus dijalani dengan rasa senang, rasa syukur, dengan terlibat langsung berjuang. Jadi tidak diniatkan untuk sebagai aktor perjuangan dalam menghadapi kemerdekaan, tapi karena pengen hadiah, karena aku pengen dapat uang nih, aku pengen dapat hadiah ini nih, gitu. Baik. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jika anak kita sudah sampai pada titik ini, ketika ada anak yang tidak mau berantem dengan temannya, bilang seperti, aku nggak mau berantem karena aku pengen jadi anak baik. Nah, itu berarti kita sudah berhasil menanamkan motivasi intrinsik, menanamkan motivasi internal, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Karena saya yakin sekecil apapun anak itu, sebodoh apapun anak itu, maaf tidak ada anak yang bodoh, sekecil apapun anak itu, setidak paham apapun anak itu, akan memiliki nilai, akan meyakini bahwa nilai-nilai yang seperti ini itu baik, yang seperti ini itu. Jadi mereka itu pada intinya sudah memiliki filter atau saringan dalam memilah sebetulnya ini loh yang baik, ini seperti ini. Tinggal menumbuhkan rasa inginnya, mereka ingin menjadi baik, apa ingin menjadi guru. Disinilah peran guru. Apabila anak sudah memiliki seperti ini, keyakinan bahwa saya ingin menjadi anak yang baik, di situ kita tidak perlu memaksa, kita tidak perlu menjadikan aturan itu sebagai acuan sekolah, tapi menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab. Baik Pak. Menurut Bapak Ibu, perilaku mana yang mendasari perilaku kebanyakan murid kita? Baik, sekarang saya bertanya Bapak Ibu, kira-kira dari ketika
Gina coba. Yang kelas 2 yang ribetnya luar biasa. Masih eksternal. Eksternal deh. Yang pertama atau yang kedua? Kebanyakan. Yang pertama itu karena takut hukuman, yang kedua itu karena ingin hadiah atau penghargaan dari guru. Yang kedua itu Yang kedua, saya yakin untuk kelas bawah, itu motivasinya lebih ke yang ini deh Bu. Biasanya mereka itu lebih senang. Nanti Bu guru kasih bintang 5, Bu guru mau bintangnya pengen 2, pengen 3, pengen 5 gitu. Lebih banyak bintang yang mereka dapat, mereka lebih bangga pada diri sendiri. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang coba saya kaitkan dengan budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah ini. Bisa ketika anak melakukan senam bersama. Senam bersama itu budaya positif sekali kan. Menjadikan tubuh mereka sehat, bergerak, menggapai kebahagiaan lewat senam juga banyak. Itu kira-kira menurut kita nih, motivasi apa yang sudah ada pada diri mereka dalam melaksanakan senam di hari Sabtu? Masih nomor 1. Ya, dalam pembiasaan pembacaan Asmaul Husna juga masih eksternal. Ini memang hal yang perlu kita kaji bersama. Bagaimana menciptakan murid di mana motivasi yang mereka miliki itu menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka menginginkan mereka itu sukses. Mereka menginginkan mereka itu baik. Mereka menginginkan mereka itu pintar. Tapi motivasinya yang masih perlu dibangun. Kita pikirkan bersama, ketika nanti kita sudah dalam posisi itu, maka insya Allah sebagai guru akan timbul sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Tanpa harus marah deh, tanpa harus memaki-maki anak, tanpa harus mengeluarkan emosi yang meluap-luap. Baik, terus apa? Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu hidup memiliki banyak sekali kebutuhan, betul? Untuk kita yang sudah berumah tangga jelas kebutuhannya ya itulah banyak sekali ya Pak. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu masuk pada lingkup makan, minum, terus sandang, tangan, itu adalah yang termasuk pada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan diterima dan disayang. Disayang. Seorang istri perlu disayang dan diterima oleh suami. Tidak datang ke rumah dengan HP, istrinya dicuekin, HP lebih itu enggak ya. Kita flashback pada banyak peristiwa di sekolah ini, oke? Sebut, jangan Yusuf lagi ya. Sekarang F. F aja. Yusuf. F. Dia itu sering mengejar-kejar gurunya. Tata dikejar-kejar kemanapun, Tata pergi dia dikejar-kejar. Menanyakan sesuatu hal yang tidak penting, berbuat sesuatu hal yang tidak wajar. Setelah diselidiki, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam menyelidiki sebetulnya dia itu butuhnya apa. Pada hakikatnya semua siswa yang melakukan sesuatu di luar nurul itu mereka itu sedang memenuhi salah satu kebutuhan ini yang tidak dia dapatkan di rumah. Percaya. F tadi sering ngejar-ngejar Pak Tata, sering melakukan hal-hal yang di luar nalar, sering menanyakan hal yang tidak penting. Setelah diselidiki ternyata kan latar belakangnya adalah dia itu kurang kasih sayang di rumah. Dan setelah kita menggali latar belakangnya ternyata betul kebutuhan untuk diterima dan disayang yang belum dia dapatkan di rumahnya. Mamanya memang sayang sama dia,
tapi dengan cara-cara dan kata-kata negatif. Misal, jangan nakal, jangan kabur, harus belajar. Gitu. Di situ yang perlu rodanya itu diperbaiki. Baik. Kesenangan. Contoh gampangnya ini. Kalau saya punya mobil, saya akan jalan-jalan sama teman-teman. Kalau ada libur, saya mau ke JB. Itu kebutuhan untuk kesenangan diri. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu saya harus jadi yang terdepan. Saya harus bisa sesuatu yang ini. Saya harus bisa pegang komputer. Saya harus bisa nge-game. Itu penguasaan. Kebebasan. Ketika ada anak dikekang tuh nggak mau. Dia melakukan hal-hal yang ekstrim. Ketika dimarahi guru nggak mau nih. Nah itu di sini kebutuhan kebebasan yang sedang dia berusaha penuhi di sekolah. Monggo, ada yang mau bertanya dari hal ini? Ya, silakan, Bu Adwi. Ya, nih, saya kan ada murid. Nah, dia itu kalau mau masuk jika uang sakunya itu banyak, ya. Kalau sedikit itu dia tidak mau masuk, tidak mau berangkat sekolah. Ya, Nah, berdasarkan penjelasan dari Ibu Tuti, dari kelima kebutuhan ini, kebutuhan apa yang sedang dia berusaha penuhi? Ya, oke. ya, seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu buat Bunda. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dalam pemecahan masalah ini perlu ada beberapa hal yang kita lakukan. Anak sudah besar ya Bu? Oh sudah besar, anak sudah besar. Tapi keinginan sekolah itu nggak ada. Nah, kenapa sampai semua guru tuh maju ya? Kenapa sih bertanya-tanya deh? Nah, pada suatu hari kita mengumpulkan guru yang lain ya Bu. Ternyata salah satu yang harus kita lakukan itu adalah kita mencari informasi pada keluarganya. Bagaimana sih dia diperlakukan di rumahnya? Ada kemungkinan dua yang berusaha dia penuhi. Contoh inisialnya I, bisa ya Bunda ya? Saya kaji ada dua hal yang sedang dia penuhi, kebutuhan yang dia butuhkan di sekolah. Yang pertama mungkin bertahan hidup. Kemungkinan di sekolah dia melihat teman-temannya membawa uang yang lumayan besar, jajan dengan begitu bebasnya, bisa beli ini, bisa beli itu. Sementara dia ketika berangkat misal disangoni hanya 2.000, butuh apa? Bisa apa? Kan seperti itu. Akhirnya karena keinginannya dia untuk setara dengan temannya agar bisa memenuhi rasa laparnya, dia beralasan seperti itu pada orang tuanya. Tidak mau berangkat kalau jajannya tidak 15.000. Itu seperti itu. Bisa dia sedang memenuhi rasa bertahan untuk hidup. Kemudian dia bisa juga sedang berusaha memenuhi kesenangan. Dengan jajan yang banyak, dia bisa memuaskan keinginannya. Untuk pengen beli itu, pengen beli ini, ya kan? Nah, di situ agar anak tidak seperti itu pekerjaan orang tua atau guru? Kira-kira PR guru atau PR orang tua? Dua-duanya, betul. Dua-duanya. Kita harus tetap berkolaborasi, menemukan masalah, menemukan solusi, bagaimana agar anak yang berinisial I itu bisa datang ke sekolah tanpa adanya iming-iming, tanpa adanya syarat agar uang itu harus besar, agar
Bagaimana caranya? Gak mungkin juga kan guru tiap hari yang ngeluarin 15.000. Iya kan? Sumbernya dari mana dananya? Saya yakin ada solusi terbaik. Salah satu di antaranya, memang tidak mudah, salah satu di antaranya membuat dia bahagia di sekolah. Itu adalah sebuah peralihan dengan menumbuhkan sikap toleransi di antara teman-temannya. Misal dia temannya sedang belajar, diajarin berbagi dengan dia. Mungkin dengan seperti itu dia akan sedikit menurunkan ego untuk tidak terlalu sering bolos sekolah. Baik, Bunda, bisa dipahami? Puas? Ya. Alhamdulillah. Gak usah berbagi. Puas-puasin ya, Bu. Oke, sekarang lanjutkan Pak Dika. Disiplin dengan identitas gagal. Ketika seorang guru menerapkan sebuah disiplin di sekolah, tapi dengan identitas gagal, maka yang terjadi hukuman itu bersifat menyakitkan bagi siswa. Misal ketika saya menghukum terlambat lari 10 kali di lapangan, itu menyakitkan dan itu akan membekas dalam hidup siswa. Bahkan mungkin akan mengingat saya seumur hidup. Itu Bu nenek yang pernah menghukum saya lari 10 kali di lapangan. Itu yang menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Otomatis mereka akan merasa malu, mereka akan merasa tertekan dengan hukuman. Murid takut dengan saya, sampai setiap pelajaran lain tidak mau masuk. Katanya takut dengan saya. Meskipun saya tidak pernah pegang dia, tidak pernah. Murid menyembunyikan kesalahan, jadi akan mendidik untuk murid itu menjadi pembohong. Betul nggak? Ya. Betul. Terlambat kemana? Saking takutnya dihukum, saya habis pipis, padahal habis main. Ayo. Terus murid menjadi rendah diri. Rendah diri itu sulit disembuhkan. Akan menjadi luka seumur hidup. Negatifnya, murid tidak akan mau membangkitkan dirinya. Disuruh ini gak mau, saya mau. Itu sulit ya Bu Dina? Sangat sulit sekali ketika ada anak yang sudah merasa rendah diri di kelas. Menyembuhkannya itu sulit. Nah, jika tidak hukuman, tapi penghargaan, tapi dalam identitas gagal, meskipun bentuk penghargaan itu menurut kita karena memberi hadiah itu baik, ya kan? Tapi dampaknya akan seperti apa? Tidak efektif, karena anak akan diajarin berharap terus, ya kan? Nah, merusak hubungan. Ketika anak yang satu diberi hadiah, anak yang satu tidak diberi hadiah, maka itu akan terjadi konflik di kelas, merusak hubungan. Cemburu sosial, mematikan kreativitas dengan anak terus berharap nanti aku mah nanti gampang, suruh bikin ini tinggal sama ibu aja dibikinkan. Jadi mematikan kreativitas karena anak terbiasa dengan hadiah. Terus merampas hak menghargai dirinya. Dia itu akan merasa tidak bisa apa-apa karena selalu dibiasakan dengan diberi, difasilitasi, terlalu banyak memberikan hadiah, ternyata itu tidak efektif bagi pertumbuhan kejiwaan seorang anak. Bagaimana seharusnya? Nah, disiplin tapi dengan identitas sukses. Jadi bukan hukuman, bukan hadiah, tapi konsekuensi. Pernah menjalankan konsekuensi di sekolah ini? Belum. Konsekuensi itu contohnya apa? Pak Ajib bisa menambahkan nggak Pak Ajib? Konsekuensi. Saya pernah membuat satu perjanjian dengan anak. Anak itu panjang rambutnya. 1 minggu ditegur tidak mau, 2 minggu ditegur tidak mau, 3 minggu ditegur tidak mau. Ketiga minggu saya bilang, sayangku, kamu sudah 3 kali ditegur oleh ibu. Kalau seandainya minggu depan tidak dipotong, konsekuensi yang kamu siap itu apa?
dipotong ke guru kacau. Bener? Ya. Disaksikan deh sama teman sekelasnya. Ya. Dan benar, di minggu berikutnya terjadi dia tidak dipotong. Maka sebagai guru wajibkah kita melaksanakan konsekuensi itu? Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Ibu KS gimana, Bu? Itu wajib. Kalau menurut saya wajib. Kalau sudah ada satu kesepakatan dengan konsekuensi itu akan memberikan konsekuensi yang sudah menjadi kesepakatan dilaksanakan, itu akan menjadi pembelajaran bagi anak tersebut dan yang lain untuk tidak melakukan hal-hal yang memang tidak seharusnya dilakukan. Baik, terima kasih Ibu. Ibu benar-benar mendukung saya dan itu yang saya lakukan. Tapi kemarin ketika dikolaborasi ada yang mengatakan bahwa itu merampas hak anak. Tapi kan mereka tidak tahu kalau saya sudah melakukan perjanjian dengan dia. Saya sudah berproses, Bu. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Menurut saya juga itu betul. Tapi memang dia merasa malu, dia merasa rendah diri dengan konsekuensi itu. Karena malu dan rendah dirinya itu karena dia tidak melaksanakan konsekuensi yang sudah dijadikan perjanjian itu. Jadi bukan karena konsekuensi yang saya terapkan. Baik. Penguatan jangka pendek. Jadi dengan konsekuensi setidaknya mereka akan menyadari, belajar dari pengalaman. Jadi oh ternyata kalau saya melakukan kesalahan ini, Bu Guru akan bertindak seperti ini. Jadi saya tidak akan melakukan lagi. Nah itu kata-kata yang timbul dari konsekuensi. Murid menghormati peraturan dengan stimulus respon. Jadi dengan konsekuensi, murid akan lebih menghormati peraturan karena mereka tahu nih, jika saya melakukan ini maka konsekuensinya ini. Jadi mereka akan mencoba, berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran pada aturan yang sudah diterapkan. Restitusi itu nanti kita bahas ke depan. Ini kita bahas di sini. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Dalam restitusi itu ada 3. Nanti kita jelaskan ya. Murid bertanggung jawab atas perilakunya dan dengan cara restitusi, murid akan menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan dia akan dituntut dengan cara segitiga restitusi itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan dengan posisi kontrol. Tadi kita sudah bahas nih tentang posisi kontrol apa belum? Belum ya? Oh belum. Baik, teruskan Pak Dika. 5 posisi kontrol guru. Nah, di CGP alhamdulillah sekali bagi saya yang temperamennya sedikit menguap jika ada yang kesalahan pada murid, ini sangat membantu saya untuk bisa lebih ada remnya, Bu. Seperti mobil, remnya biasanya ngegeber-geber kemana-mana. Tapi ketika saya mempelajari ini, alhamdulillah saya ada remnya sekarang. Yang pertama, penghukum. Dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum itu ada kata-kata seperti ini. Pokoknya saya nggak mau tahu hari ini kamu sudah terlambat, saya mau kamu lari dulu. Itu yang biasanya dilakukan oleh seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini ada saya masuk. Baik, teman. Posisi kontrol guru, jadi kita itu memposisikan diri sebagai teman mereka. Pada awal pembelajaran saya sendiri, baik teman-teman. Jadi saya karena menganggap mereka itu teman. Tujuannya apa? Agar saya dekat mereka, seseorang yang dekat itu lebih mudah dikendalikan. Betul nggak? Itu menurut saya. Tapi jika ada yang tidak sependapat, dalam posisi kontrol sebagai teman, itu biasanya ada kata-kata seperti ini dari ayolah kerjasama dengan ibu. Kamu kan sudah diberitahu bahwa kamu itu terlalu
sama dengan ibu. Bagaimana nanti ibu kalau ditegur oleh kepala sekolah, sebagai wali kelas kamu, nanti ibu yang ditegur, tidak bisa mengatasi anak yang satu aja terlambat terus tiap hari. Jadi kata ayolah, ayolah kamu bisa kerjasama dengan ibu. Nah, itu kata-kata yang biasanya dilakukan oleh seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Dalam posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, itu ada beberapa kalimat yang biasanya dilakukan. Pertama, hari ini kamu sudah membuat ibu kecewa, sedangkan ibu sudah berkali-kali, sering sekali mengingatkan kamu, tapi kamu terus menerus melakukan kesalahan. Nah, posisi kontrol seperti ini itu aman di anak, karena akan menjadikan anak merasa rendah diri, merasa sangat bersalah, tapi dia tidak bisa meluapkan apa yang dia rasakan. Dan ini saya kira akan lebih berbahaya dibandingkan dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau penghukum, misal dia dihukum lari-lari sambil marah-marah, kan itu meluapkan emosi, betul? Kalau pembuat rasa bersalah itu tidak bisa, biasanya anak itu tidak bisa meluapkan emosinya. Jadi mereka meredam dan akhirnya kemarahan itu dilentarkan lewat apa? Gembesin motor gurunya, membaret-baretin motor gurunya. Itu ada di sekolah SD, tapi bukan di kita. Kalau di kita belum ya Bu, belum sama sekali itu. Jangan, dan alhamdulillah tidak pernah terjadi. Pemantau itu posisi kontrol yang apabila guru melakukan itu, kita lihat apa yang dia lakukan, terus kita tanya, baik, kesalahan kamu di sini apa? Ini. Kamu tahu nggak kalau itu salah? Iya, salah. Terus kalau kamu salah berarti harusnya gimana? Jadi mengontrol keadaan siswa yang bermasalah. Itu. Terus posisi manajer. Manajer itu biasanya orang yang memiliki kewenangan kan? Nah, tapi dalam posisi manajer itu ada sebuah kebijakan dengan guru itu menanyakan bahwa gini, kamu tahu nggak dipanggil ke sini itu kenapa? Karena saya salah. Salah kamu itu apa? Salah saya ini. Kamu tahu itu salah? Hal yang kamu yakini jika berbuat seperti ini itu apa? Seharusnya saya tidak berbuat seperti ini. Seharusnya saya meyakini bahwa misal ya, makan di kelas itu tidak baik. Nah, kembali kepada keyakinan sekolah, bahwa sekolah sudah membuat aturan yang dibuat bersama dengan murid bahwa makan di kelas itu tidak baik, tidak boleh dilakukan. Kemudian pada posisi manajer juga akan menanyakan, kapan kamu akan menjadi lebih baik dari sekarang? Kamu siap untuk merubah kesalahan kamu ini? Siap. Mulai kapan akan dirubah? Secepatnya Bu, atau hari ini? Tuh, biasanya yang dilakukan oleh seorang guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ada yang mau bertanya? Baik, silahkan Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya. Tadi sudah dijelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya. Itu bisa akan disebutkan ciri-cirinya. Ya. Apa? Dari posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Mungkin dengan disertai sedikit contoh ilmunya. Terima kasih Bu Dina. Tepuk tangan buat Bu Dina. Baik, saya akan mencoba menjawab tentang posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Itu biasanya ciri-cirinya gini. Jadi guru itu memposisikan murid
dijelaskan tentang bagaimana harusnya kamu bersikap, tapi kamu terus aja melakukan itu. Ibu mau, bagus gak kalau kamu membuat ibu jadi malu seperti ini? Nah itu ciri-cirinya seperti itu. Jadi memposisikan anak itu sebagai orang yang merasa bersalah dan tidak berharga. Nah, paham Bu Dina sampai sini ya? Jadi dari kata-kata kita bisa mencerna posisi apa sih yang bisa kita terapkan ketika anak itu berbuat kesalahan. Untuk ada pertanyaan lagi, Ibu KS? Ya. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk bertanya. Melihat dari 5 posisi kontrol guru ini, Ya. sudah barang tentu tidak akan terlepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkait dengan siswa harus merdeka. Ya. Dalam tanda kutip ya. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, posisi kontrol yang mana yang sebaiknya menjadi pegangan guru agar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu selalu ada dan tetap terlaksana oleh guru tersebut. Makanya ada 5 posisi kontrol guru yang mungkin ada yang tidak sesuai dengan Ya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. tersebut. Demikian saja Koordinator. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Baik, akan saya coba jawab ya. Sebetulnya dalam menghadapi suatu kasus tidak bisa dipungkiri kalau kita itu bermain dalam emosi. Betul nggak? Betul ya? Pak Dika mungkin yang nggak main emosi. Ya kalau saya itu seperti itu. Tapi di sini kita bahas hal yang paling baik yang bisa dilakukan dalam kondisi kita emosi, marah menghadapi kenakalan anak. Menurut saya dan insya Allah menurut yang lain juga setuju bahwa posisi manajerlah yang paling tepat diterapkan pada diri anak ketika anak menghadapi masalah. Karena dengan posisi manajer ada segitiga restitusi yang melindungi kita untuk saling meluapkan emosi. Posisi manajer di dalamnya ada kata-kata seperti ini yang membuat anak tidak merasa tertekan, anak tetap merasa bersalah, namun dia bisa memikirkan solusi dan dia berjanji akan menjadi lebih baik. Itu posisi manajer. Jadi kita harus mancing tuh di situ. Bagaimana agar dia ngaku salah, bagaimana agar dia mau memperbaiki dan berjanji akan kapan dia akan memperbaiki dengan kata-kata seperti ini. Ada contoh videonya tapi tidak saya itu ya karena ada di laptop. Saya kemarin sedang melakukan pemikiran segitiga restitusi dengan posisi manajer. Jadi ketika anak bersalah kita melakukan pendekatan secara emosional dengan kata-kata seperti ini. Kamu tadi melakukan apa? Misal makan di kelas tadi ya. Bu guru tahu makan itu adalah kebutuhan. Kalau Bu guru tidak sarapan, Bu guru juga pasti merasa lapar. Jadi pengakuan dari seorang guru tidak memvonis bahwa kelakuannya itu salah. Bu guru tahu kita semua butuh makan, termasuk Bu guru juga butuh. Kalau seandainya Bu guru makan kan Bu guru tidak bisa ngajar. Jadi wajar kalau kamu makan. Tapi kamu tahu nggak kalau makan di kelas itu melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita lalui? Ya Bu, saya tahu. Nah, kalau seperti itu berarti kesepakatan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Bahwa jajan itu, makan itu harus waktu istirahat. Oke, kamu sudah tahu ya, berarti kamu akan melakukan perbaikan dalam hal ini. Baik Bu, saya akan berusaha melakukan perbaikan. Mulai kapan kira-kira? Mulai hari ini. Di situ kita berhasil membangkitkan suatu tanggung jawab pada anak untuk melakukan hal yang baik setelah dia melakukan hal yang negatif. Baik Ibu, gimana Bu penjelasannya? Siap.
Oke, terima kasih, alhamdulillah terpuaskan berarti, nggih. Teruskan Pak, Adika. Nah, dan penghukum, seorang penghukum dan seorang teman. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid, lebih menekan murid. Baik. Jadi penghukum itu mengatasnamakan sekolah. Sekolah ini memiliki aturan seperti ini. Kalau kamu berbuat seperti ini, maka kamu berarti melanggar. Seorang teman, guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman mengungkapkan apa ini Pak? Hubungan baik. Posisi teman itu kita seolah-olah menganggap murid kita itu teman. Jadi dalam menegur kita tidak mungkin berkata kasar. Kita akan menganggap dia teman sebaya sehingga teguran yang kita lontarkan itu akan lebih baik. Baik Pak. Nah, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah biasanya menggunakan bahasa yang lembut dan memanfaatkan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang guru yang lain. Baik, pemantau itu memantau, tapi dengan konsekuensi. Bu guru tadi lihat kamu melakukan kesalahan yang seperti ini, konsekuensinya ini. Sebaiknya kamu mematuhinya. Kalau kamu tidak akan konsekuensi ini terjadi. Baik Pak. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Sebetulnya guru tahu kalau makan itu kebutuhan, melakukan sesuatu bersama. Jadi validasi masalah. Mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Bu guru di sini tidak sedang menyalahkan, tapi bu guru dengan kamu berusaha mencari solusi bersama-sama. Agar permasalahan dirinya, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada pemantau atau teman. Jadi manajer itu posisi yang paling tinggi. Tapi di posisi ini bisa juga tergantung situasi dan kondisinya. Kadang posisi manajer ini bisa menjadi teman, kadang juga bisa menjadi pemantau, tergantung dari kasus yang kita hadapi. Oke, teruskan Pak. Nah, posisi kontrol guru yang manakah yang sering kita perankan selama ini? Kira-kira mana Bunda? Posisi kontrol mana yang tadi 5? Itu biasanya apa? Penghukum. Oke. Teman. Oke. Jangan terlalu menganggap ini adalah sebuah dosa pendidikan. Jadi mari setelah belajar ini, mari bareng-bareng kita menjadi seorang teman, seorang manajer atau seorang pemantau. Tidak hanya selalu menjadi seorang penghukum. Baik. Posisi kontrol manakah yang paling cocok diterapkan di dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Kira-kira mana? Manajer dong. Jadi anak dengan sebuah kesalahan yang besar sekalipun, dia akan tetap menyadari. Nantinya kan tujuan kita agar anak menyadari kan. Kadang-kadang dikorek kayak apa tuh sulitnya luar biasa kalau anak melakukan kesalahan. Tapi dengan cara-cara yang ada dalam posisi manajer, insya Allah mereka dengan sendirinya akan menyadari. Karena apa? Karena posisi manajer itu
tidak merasa bersalah, tidak merasa tertekan, tidak mempermalukan si anak. Baik, teruskan Pak Dik. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan universal yang diyakini bersama-sama dengan antara guru dan siswa. Kalau di kita bahasanya apa? Kesepakatan kelas. Nah, kalau di CGP bahasanya itu keyakinan kelas. Teruskan Pak. Langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Mempersilahkan warga kelas untuk curah pendapat tentang peraturan yang kita sepakati. Biasanya anak dikasih kertas, pengen aturan yang seperti apa itu kan biasanya. Nah, mencatat semua pendapat yang muncul, kertasnya ditempel di papan tulis, dikumpulkan, ya kan? Semua kepala itu ngisi, jadi butuhnya apa? Mengubah redaksi dalam kalimat positif. Ini yang belum dilakukan sepertinya. Misal, ada anak yang menulis keyakinan tidak membuang sampah di kelas. Kita sebagai pemimpin pembelajaran harus melangkahi poin ketiga. Jadi mengubah redaksi dalam kalimat positif. Usahakan dalam keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata negatif. Tidak. Kalau tidak membuang sampah di kelas bisa tidak mencoret-coret tembok di kelas, bisa dirubah redaksinya menjadi yang lebih baik. Itu kira-kira apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah semua fasilitas yang ada di kelas. Jadi harus melalui ini ibu-ibu. Panjenengan saya yakin semuanya sudah membuat. Tinggal ini saja. Oke? Tujuannya apa sih menghilangkan kata negatif? Agar anak itu membacanya itu tidak takut, tidak tertekan. Jangan. Tidak, itu kasar dan membuat mereka takut. Tapi ketika diperhalus menjadi tuanglah, ya kan? Logika orang dewasa juga mengatakan demikian. Baik, meninjau kembali kemungkinan kelas yang keliru. Mungkin ada hal yang keliru yang tidak tepat dengan kondisi kelas kita. Ya, mungkin saja ada. Jika sudah disepakati seluruh warga kelas, ditandatangani, artinya disahkan meskipun tidak ditandatangani, tapi disahkan. Baik, kita sudah membuat keyakinan kelas mulai saat ini. Nah, itu pengesahan. Mulai saat ini, marilah kita bareng-bareng untuk menyepakati keyakinan kelas ini dengan penuh tanggung jawab. Memajangnya di dinding atau di tempat yang mudah terlihat. Ini harus, jangan sudah jadi tidak dipajang, akhirnya anak lupa terus. Ya, itu ya. Ini langkah-langkahnya. Semua sudah ada, saya yakin. Tinggal yang belum diterapkan itu yang mana? Silahkan dilengkapi. Baik, lanjut Pak Dika. Nah, ini penting buat kita nih. Segitiga restitusi. Segitiga itu kayak gini ya Bu. Segitiga. Ada 3 sisi yang memfondasikan sebuah segitiga. Adalah materi baru yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Apa itu? Dilakukan sebagai upaya, restitusi dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali dengan karakter yang lebih baik. Jadi dapat memperbaiki hubungan. Jadi tujuan dari segitiga restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, tidak untuk menebus. Jadi misal terpiket, tidak piket, kamu didenda, itu salah sebetulnya. Didenda. Tapi belajar dari kesalahan bahwa tidak piket itu tidak baik, maka kamu harus datang lebih pagi agar bisa melaksanakan piket. Baik Pak. Terus Pak. Udah? Masih kok. Nah, dalam segitiga restitusi tadi sudah saya jelaskan tadi tahapannya Ibu, bahwa memvalidasi
tidak hanya kamu saja yang merasa bersalah, yang melakukan kesalahan ini, lebih banyak orang lain juga. Jadi kamu tenang. Di sini Bu Guru tidak sedang menghakimi, tapi Bu Guru sedang mencari solusi bagaimana sebaiknya. Kalau kamu yakin bahwa perbuatan ini jelek, maka kamu harus kembali kepada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Itu seperti itu. Baik Ibu, Bapak, semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami dengan baik dan bisa sama-sama kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah saya. Sekiranya cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan, terutama untuk diri saya sebagai seorang guru yang masih melakukan lebih mengedepankan emosi. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini menjadi ladang pahala untuk panjenengan semua ketika teman-teman di sini nanti mendaftar guru penggerak dan diterima. Saya garda terdepan yang akan membantu panjenengan dalam melalui pembelajaran yang ada di CGP, karena yang saya rasakan tidak semudah ketika saya menanggapi pertama. Kesini sudah mulai ada riak-riak nano-nano kayak pembuka ESMA, pokoknya luar biasa. Jadi insya Allah Pak Aji juga sudah banyak membantu saya, Bunda juga banyak membantu saya, Bu Dina sudah banyak membantu saya, Bu KS apalagi memberikan dukungan penuh. Terima kasih semuanya. Semoga menjadi ladang amal yang saya tidak bisa balas, Ibu-ibu, hanya Allah yang bisa membalasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saya gambar Kakak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endika Triastomo, teman sejawat dari Ibu Tuti Alawiyah yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah, saya merasa sangat senang karena mendapat ilmu baru, terutama tentang posisi kontrol. Semoga saja saya bisa menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer agar murid saya tetap merasa dihargai. Sekian, terima kasih.